Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Di sini terdiri dari jenazah laki-laki, di mana nanti bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu terdiri dari samping untuk menutupi aurat jenazah, kemudian pelapah pisang, kemudian ada handuk, kemudian ada air bersih, kemudian ada air sabun atau air yang diberi wewangian. Nah, untuk yang pertama kali jenazah ditidurkan, kemudian jenazah harus ditinggikan agar nanti bagian kotoran di dalam perut ini dapat keluar dengan menggunakan si pelapah pisang. Simpan pelapah pisang di sini, kemudian tidurkan jenazah. Lalu aurat jenazah harus ditutupi dengan menggunakan samping. Dan jenazah siap untuk dimandikan. Untuk yang pertama, kita niat terlebih dahulu. Karena jenazah ini berjenis kelamin laki-laki, maka niatnya nawaitul ghusla, saya niat memandikan adaan untuk memenuhi hadal mayiti, mayit laki-laki ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bersihkan bagian lubang dari jenazah, yaitu ada lubang hidung secara lembut dan halus. Kemudian ada mulut, kemudian ada telinga, usahakan bagian anggota kanan terlebih dahulu. Kemudian ada jari-jari tangan. Dan yang terakhir bersihkan sela di jari-jari kaki. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tekan perut jenazah sampai ke bagian dubur agar si kotoran dapat keluar secara mudah. Nah, setelah itu bersihkan jenazah menggunakan air bersih tanpa membuka aurat jenazah dan usahakan anggota kanan terlebih dahulu. Setelah itu, basuh kembali jenazah menggunakan air sabun atau air yang telah diberi wewangian. Setelah diberi air sabun, kemudian bersihkan kembali jenazah menggunakan air bersih. Kemudian miringkan jenazah untuk membersihkan bagian belakang jenazah. Lalu setelah itu wudukan mayit, yaitu dengan mewudukan bagian anggota yang wajibnya saja, yaitu terdiri dari membasuh muka, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian mengusap sebagian kepala, dan kemudian membasuh kaki kanan,
dan kaki kiri. Setelah selesai, lalu jenazah dikeringkan menggunakan handuk tanpa membuka aurat dari jenazah. Setelah selesai, ganti samping yang basah ini menggunakan samping yang baru. Jenazah telah selesai dimandikan. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengkafani jenazah. Di sini saya jenazahnya berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan karena berjenis kelamin laki-laki yaitu terdiri dari 3 helai kain kafan, kemudian nanti ada 1 helai kain untuk sarungnya, kemudian ada 5 buah tali di mana disimpan di bagian atas kepala, kemudian ada di bagian pundak, kemudian ada di bagian pinggang, ada di bagian lutut, dan yang terakhir untuk di bagian bawah atau kaki. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu kita siapkan 5 buah tali, kemudian disimpan di posisi-posisi yang tadi ya, yaitu yang pertama ada di bagian atas satu kepala, kemudian yang selanjutnya ada di bagian pundak, kemudian tali yang selanjutnya ada di bagian pinggang, dan yang selanjutnya ada di bagian lutut, dan yang terakhir ada di bagian bawah atau kaki. Kemudian yang selanjutnya setelah tali disiapkan sesuai dengan posisi yang diperlukan, maka simpan 1 helai pertama kain kafan, setiap helai kain kafan itu harus menutupi seluruh anggota badan jenazah. Kemudian setelah selesai, kemudian letakkan helai kain kafan yang kedua. Dan yang selanjutnya letakkan helai kafan yang terakhir. Jika telah rapih dan telah disusun sesuai dengan posisinya, maka letakkan jenazah. Kemudian letakkan sarung untuk menutupi aurat jenazah. Nah, setelah dari itu, kemudian tutup jenazah dengan kain kafan helai pertama. Kemudian tutup kembali jenazah dengan kain kafan helai kedua. Kemudian tutup kembali jenazah dengan menggunakan helai kain kafan yang ketiga. Setelah rapi, ikat tali yang pertama yaitu berada di atas bagian kepala.
Kemudian ada tali kedua di bagian pundak. Kemudian ada tali ketiga di bagian pinggang. Kemudian tali keempat di bagian lutut. Dan yang terakhir di bagian kaki. Cara mengkafani jenazah telah selesai. Untuk selanjutnya, cara mensolati jenazah jenis kelamin laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selepas salat jenazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabadta rawhahu wa anta a'lamu bisirrihi wa alaniyatihi wa qad ji'naka raghibina syufa'a lahu faghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Secara teknis, Dr. Mustafa Alkin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan tata cara bagaimana menguburkan jenazah sebagai berikut. Di mana kewajiban minimal dalam menguburkan jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada suatu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari mangsa binatang buas serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Sedangkan untuk lebih sempurnanya, mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas, dan dengan lebar seukuran 1 ziro atau sekitar 46
cm lebih 1 jengkal. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi berkenaan dengan para sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud, beliau bersabda, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Artinya, galilah liang kubur, luaskan dan baguskan. Kemudian poin yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Kemudian poin yang ketiga, bila tanahnya keras disunahkan yang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud yang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Kemudian jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun bila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur, di mana seukuran yang dapat menampung jenazah, di mana kedua tepinya itu dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih, lalu diuruk dengan tanah. Belahan ini bisa jadi semacam parit yang membelah bagian dasar liang kubur. Di parit inilah nanti sini jenazah ini diletakkan. Adapun batu pipih untuk penutup sebagaimana yang tadi disebutkan, ini biasanya kalau di Indonesia lebih sering menggunakan papan kayu sebagai penutup jenazah agar tidak terkena reruntuhan tanah. Kemudian poin yang terakhir yaitu setelah jenazah diletakkan secara perlahan, di dasar kubur disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya, dimulai dari kepalanya. Akan lebih baik bila orang yang melepas tali ikatannya, meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur, itu adalah seorang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit tersebut pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Allah bin Umar, bahwa bila Rasulullah meletakkan jenazah di dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja menambahkan bahwa ketika proses mengubur jenazah disunahkan untuk menutupi liang kubur dengan semisal kain atau lainnya. Ini dimaksudkan barangkali terjadi ada yang tersingkap dari diri jenazah sehingga terlihat apa yang semestinya dirahasiakan. Juga disunahkan meletakkan jenazah di liang kubur dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Bila dimiringkannya pada tubuh sebelah kiri, maka makruh hukumnya. Pada hal ini dalam konteks wilayah negara Indonesia yang arah kiblatnya cenderung ke arah barat, sedangkan wajib hukumnya menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Maka untuk memiringkan tubuh ke sisi kanan ketika jenazah dikubur, posisi kepala berada di sebelah utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkannya ke arah kiblat mesti memiringkan tubuhnya ke sisi kiri. Demikian tata cara mengubur jenazah.